Selamat sore teman-teman. Oke, hari ini saya akan berbagi bisnis lagi ya. Ini budidaya ikan nila ya. Jangan lupa like dan komen, lalu subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ini ide bisnis yang ada di depan rumah ya. Budidaya ikan nila bisa dilakukan di depan rumah. Selain untuk pemandangan, kita juga bisa menjadi ide bisnis buat kita ya. Ini kolam berukuran sekitar 5 kali 5 meter ya. Oke teman-teman, saya akan memberitahu gimana caranya dari awal budidaya sampai nanti panen ya. Simak videonya. Oke, langsung aja check it out. Oke sahabat saya, ide bisnis nila, budidaya nila ini ya. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi ikan air tawar ya, ikan air tawar. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus. Nah, ini dikenal dengan bahasa Inggris sebagai Nil tilapia. Nah, lalu bagaimana ciri-cirinya? Untuk ikan nila itu ukurannya sedang ya, jadi tidak terlalu besar-besar banget. Lalu ada moncongnya pada ujung mulutnya. Lalu berduri ya ikannya, durinya banyak sekali. Untuk warnanya bisa kehitaman atau ada yang berwarna kuning. Lalu untuk awal mula, untuk langkah-langkah yang harus kita siapkan untuk pembudidayaan ikan nila adalah yang pertama, yaitu persiapan kolam ikan nila dulu. Nah, untuk persiapan yang harus kita perhatikan adalah kita mau membuat kolam itu, kolam pakai apa? Pakai semen, terpal, atau di tanah langsung. Lalu memilih benih ikan, lalu penebaran benihnya caranya gimana, lalu cara budidayanya mulai air, pakan, lalu kalau ada hama atau penyakit lainnya, lalu sampai panen. Oke, langsung cara pertama untuk persiapan kolam, yaitu kolam bisa semen, bisa tanah, bisa terpal, ataupun di air payo ada juga ya. Nah, ini yang di video ini yang saya contohnya adalah kolam semen ya. Kalau kolam semen apa yang harus diperhatikan? Untuk kolam baru diusahakan jangan sampai kolam itu bau semen, jadi harus kita biarkan dulu, atau bisa kita cuci dengan sunlight. Lalu kita biarkan sampai kering, lalu baru diisi air. Nah, kita biarkan selama 7 hari airnya. Lalu kita cek dulu pH tanahnya, pH airnya berapa. Untuk pH air itu bisa 7-8. Seandainya kolamnya itu basah, kita bisa campurkan dengan kapur dolomit ya. Untuk dosis kapur dolomit berapa? Dosisnya itu bila pH kurang dari 6 bisa dikasih 100 kilo per hektar. Jadi kalau kolamnya kecil ya cukup kasih berapa, 1 kilo atau 2 kilo saja. Nah, ini lalu diamkan selama 3 hari. Nah, lalu kita beri pupuk supaya ikan nila ini mendapatkan makan yang alami, karena pada dasarnya ikan nila itu kolamnya pakannya itu plankton ya, jadi alami. Untuk dosis pupuk kandang itu bisa dikasih 1-2 ton per hektar. Nah, lalu biarkan sampai ada lumut, atau nggak usah dikasih dengan dikasih pupuk nggak apa-apa.
yang penting dibiarkan saja kolamnya selama 14 hari. Lalu memilih ikan benih nila. Apa yang diperhatikan? Ciri-ciri ikan nila yang baik yaitu geraknya lincah, respon yang tinggi terhadap diberi pakan, tidak memiliki cacat fisik, warna ikannya cerah ya. Jadi kalau ikan saya itu cerah. Jadi ukuran nilainya seragam supaya seimbang. Lalu bentuknya normal dan dapat mengeluarkan lendir. Lalu penebaran ikan nila. Jadi seandainya ditaruh kantong itu jangan langsung diceburkan, tapi dimasukkan pelan-pelan supaya ikan nila ini tidak stres. Lalu setelah penebaran, kita gimana cara budidayanya? Nah, yang pertama kita pengolahan air. Setidaknya pH air normal, lalu kadar oksigennya ada. Setidaknya dikasih pancuran ya. Untuk di kolam ini karena kemarin habis rusak jadi nggak bisa ya. Lalu pemberian pakan nila berapa? Ini diberikan pagi dan sore, jadi 2 kali saja. Untuk kebutuhan pakannya 3% dari berat badan ikan. Misalnya ikannya udah 1 kilo, selama 1 hari kita berikan 300 gram. Lalu untuk penghitungan per kolamnya berapa? Ini tergantung beda-beda sih, tiap orang punya ciri sendiri-sendiri. Lalu pengenalan hama, kalau ada hama Nakotema atau bebeasan itu dikasih minyak tanah 500 cc untuk 100 meter persegi atau 1 hektar. Lalu ada larva sea beaster. Nah, itu cara pengenalannya disemprot juga minyak tanah. Lalu ada Trichodina sp. Nah, ini dikasih larutan garam. Lalu bila ada luka bercak-bercak merah, itu namanya bakteri Aeromonas. Nah, ini jalan satu-satunya dikasih antibiotik namanya oxytetracycline. Ini bisa dibeli di toko ikan atau bisa beli di apotek ya. Lalu panen nila. Nah, panen nila ini yang ditunggu-tunggu kita. Nah, panen nila bisa beratnya 300 sampai 500 gram per ekor. Ini biasanya butuh waktu sekitar 4 sampai 5 bulan untuk ikan nila. Itu aja teman-teman tata caranya. Lah, ini untuk pakan alami kita bisa pakai daun kelor ya. Daun kelor ini sangat bagus karena vitamin C-nya 7 kali lipat dari jeruk. Lalu proteinnya juga banyak, kaliumnya juga banyak, zat besinya juga banyak, kaliumnya juga banyak ya, 2 kali dari yogurt. Nah, ini contoh pakan yang alami. Nah, ini coba kita kita remas-remas supaya nanti gampang dimakan ikan. Nah, ini coba kita kasih makan ikan ya. Nah, ini ikan suka sekali ya dikasih daun kelor. Nah, ini salah satu pakan yang murah meriah, jadi nggak usah terlalu banyak beli pakan pelet. Dan semuanya harus seimbang, kita kasih plankton juga, pakan alami, daun-daun, contohnya daun kelor atau daun talas itu juga bisa. Nah, begitulah teman-teman cara budidaya nila. Kita perhatikan mulai dari pH tanah, pH airnya, lalu pemupukan di awal, atau bisa kita biarkan saja beberapa peternak, ada yang dikasih pakan, ada yang dikasih langsung.
Oke, itu teman-teman ya, ide bisnis budidaya nila. Semoga video yang Anda tonton bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah atau dalam skala besar ya. Semoga video yang tonton bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Dadah.